Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, dan kali ini kita akan membahas tentang kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Kita akan melihat ada beberapa kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Apa yang menyebabkan kelainan itu, bagaimana cara menanggulanginya, kita akan melihat secara bersama-sama bersama dengan channel Agus Berbagi. Mari kita saksikan pembahasannya berikut ini. Gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah manusia dan cara menanggulanginya. Ada beberapa kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Di antaranya kita lihat yang pertama, jantung koroner. Ini adalah salah satu jenis kelainan pada sistem peredaran darah pada manusia, yaitu jantung koroner. Apa yang dimaksud dengan ini? Kelainan ini adalah penyakit jantung koroner terjadi karena arteri koronaria tidak dapat menyuplai atau mengantarkan darah yang cukup ke otot-otot jantung. Jadi bagian arteri yang menuju ke jantung, bagian jantung tertentu, itu tidak dapat dilalui oleh darah, sehingga ini mengalami hambatan, aliran darah ke jantung mengalami hambatan. Ini namanya jantung koroner. Nah, ini kalau kita perhatikan gambar ini, misalnya ini adalah jantung yang berwarna merah ini, ya, yang berwarna merah ini adalah gambaran arteri koronaria. Nah, misalnya satu dan lain hal, sehingga ada satu pembuluh darah seperti yang digambarkan ini. Arteri ini itu di dalamnya, di dalam pembuluh itu tersumbat oleh lemak. Dari di dalamnya ini ada lemak yang tertimbun, sehingga tidak dimungkinkannya darah sampai ke bagian jantung ini. Jadi darah tidak sampai ke sana, berarti oksigen juga tidak sampai ke bagian otot jantung yang ada di sini. Sehingga jaringan otot yang tidak mendapatkan suplai oksigen ini itu menjadi mati. Nah, ini yang disebut dengan jantung koroner. Nah, kalau ini mati, maka prosesnya nanti fungsi jantung ini tidak dapat melakukan fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Itu yang pertama, jantung koroner. Yang kedua yang kita akan lihat, cara mencegah terjadinya penyakit ini. Nanti sekaligus, karena mirip dengan yang kedua, nanti cara mencegahnya sama. Yang pertama adalah melakukan olahraga dan istirahat yang teratur, sehingga ini akan memungkinkan kalau melakukan olahraga tertentu, makanan-makanan yang kita makan, konsumsi itu yang mengandung banyak lemak, itu akan diubah menjadi energi sehingga timbunan lemak dalam tubuh kita itu berkurang. Yang kedua adalah menjaga pola makan sehari-hari. Nah, ini yang dimaksud menjaga pola makan sehari-hari, tentunya kita harus membatasi makanan-makanan yang banyak mengandung lemak. Yang ketiga adalah menghindari minuman beralkohol. Ini juga yang menyebabkan penyumbatan beberapa arteri termasuk di jantung kalau terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Menghentikan kebiasaan merokok. Nikotin dalam darah menyebabkan bisa tersumbatnya aliran darah dalam arteri menuju ke tujuannya dalam bagian tertentu. Yang berikutnya adalah menghindari stres yang berlebihan. Ternyata stres yang berlebihan itu juga dapat menghambat suplai
mensuplai oksigen ke bagian-bagian tubuh tertentu, dalam hal ini adalah jantung. Yang berikutnya adalah menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Ini ada kaitannya dengan makanan tadi. Itu cara menanggulanginya. Yang kedua yang kita lihat adalah stroke. Stroke ini merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Jadi sebenarnya tadi mirip dengan jantung koroner, tapi jantung koroner yang mati adalah jaringan di jantung, kalau ini adalah otak. Sama-sama tidak mendapatkan suplai oksigen karena adanya gangguan suplai oksigen ke otak. Kalau digambarkan seperti ini, banyak sekali terjadi yang peristiwa ini. Misalnya ini ada arteri ini yang menuju ke otak bagian ini, tetapi satu dan lain hal sehingga pembuluh darah ini, arteri ini tersumbat oleh apakah itu lemak atau lainnya, ya. Tapi kebanyakan adalah lemak. Karena tersumbat, maka bagian otak yang ada di sini itu tidak mendapatkan oksigen sehingga dia mati. Kita ketahui bahwa seluruh koordinasi tubuh kita itu dikendalikan oleh pusatnya ada di otak, dan kalau seperti ini ada bagian otak yang mati, maka biasanya orang akan menderita stroke dan ada gerakannya terbatas, yang masih ringan, gerakan yang terbatas, bahkan ada yang tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya sama sekali karena bagian otaknya ini untuk mengendalikan gerakan pada tubuh itu sudah tidak berfungsi. Ini adalah stroke. Nah, peristiwa tertentu juga karena ini tersumbat, maka pasti tekanan darah yang ada di otak ini lebih tinggi, akan menyebabkan ada pembuluh yang bisa pecah di otak. Nah, pendarahan otak biasa disebut dengan pendarahan otak. Karena darah dari jantung itu dipompa terus-menerus, sementara ada yang tertutup di sini, sehingga tekanan darah yang ada di otak ini menjadi tinggi, menyebabkan adanya pembuluh darah di otak bisa pecah. Ini yang kedua, stroke. Kelainan yang berikut adalah varises. Varises ini adalah kelainan pada sistem pembuluh darah yang dimana pembuluh darah balik atau biasa disebut vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Jadi vena itu atau pembuluh balik itu melebar karena satu dan lain hal, sehingga kadangkala itu ada tumpukan atau terpuntir pada bagian-bagian tertentu. Gambar ini memperjelas. Kalau gambar yang pertama ini menunjukkan itu kalau aliran darah yang tidak venanya normal, belum varises. Tapi kalau varises modelnya ini tidak lurus seperti ini, sehingga nanti gambaran-gambaran ini adalah vena yang sudah terkena dengan varises, mengalami pelebaran. Bahkan yang berbelok-belok ini, puntiran-puntiran ini sudah tanda-tanda bahwa ini sudah mengalami pelebaran pembuluh. Ini kelainan berikut. Penyebabnya biasanya adalah terlalu lama berdiri, atau melakukan olahraga terlalu lama, atau jalan terlalu lama dan jauh. Nah, ini bisa diatasi sebenarnya kalau selesai olahraga, kalau bisa ini tidak dilipat, ataukah terbaring kemudian kaki diangkat sedikit, sehingga nanti itu akan cara mengatasinya yang sederhana. Tentu kalau sudah seperti ini, bahkan ada yang lebih besar ini, ya kita bisa diatasi lagi dengan cara tadi, tapi itu mungkin bisa lewat operasi. Itu kelainan yang ketiga. Kelainan yang keempat adalah anemia. Anemia ini adalah kondisi tubuh di mana kekurangan hemoglobin atau lebih populer disebut dengan kurang darah. Karena apa? Ini yang menyebabkan ini adalah produksi eritrosit berkurang. Jadi produksi eritrosit berkurang, tetapi jumlah eritrosit yang mati lebih besar. Nah, ini yang menyebabkan kekurangan darah atau anemia.
Kita akan lihat ada beberapa jenis tentang anemia. Yang pertama itu ada yang disebut dengan anemia karena perdarahan. Misalnya, orang kekurangan darah karena kehilangan darah karena kecelakaan atau terluka yang parah. Orang yang kadangkala kalau kecelakaan itu kan ada bagian tubuh yang terluka yang parah. Nah, lalu mengeluarkan darah yang banyak, ini bisa menyebabkan anemia. Satunya jalan untuk mengatasi adalah transfusi darah, diberikan darah. Ini yang anemia perdarahan. Anemia yang kedua ada yang disebabkan nutrisi, yang disebut dengan anemia nutrisional. Disebabkan karena kekurangan zat besi atau zat gizi dalam makanan, sehingga eritrosit yang diproduksi sedikit. Ya. Jadi zat besi yang kita konsumsi itu dalam makanan itu berkurang, ini dapat menyebabkan produksi sel darah merah atau eritrosit itu akan berkurang bahkan sedikit. Nah, cara mengatasinya biasanya kalau sudah ditemukan bahwa ini anemia, maka orang akan mengkonsumsi jenis-jenis makanan, sayuran dan buah yang banyak mengandung zat besi. Ini yang jenis anemia yang kedua. Jenis anemia yang ketiga yang kita akan lihat di sini adalah ada yang disebut dengan anemia perniciosa. Anemia ini disebabkan karena kekurangan vitamin B12. Berarti kalau kita kekurangan vitamin B12 ini, ya harus mengkonsumsi vitamin 12 untuk mengatasinya. Saat ini di masa pandemi ini banyak sekali orang membutuhkan tentang ini. Yang berikutnya, yang keempat, ada anemia yang disebabkan karena keturunan atau genetik. Anemia ini disebut dengan anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan, di mana penderita memiliki eritrosit yang bentuknya seperti sabit dan tidak normal. Ya. Sehingga rata-rata bentuk eritrosit dalam yang berbentuk sabit ini itu mudah sekali pecah, rapuh. Sehingga karena mudah pecah maka mudah rusak, maka orang itu akan selalu kekurangan eritrosit. Nah, perhatikan ini gambar ini, seperti gambar depan ini, kalau sel darah merah kita itu normal, modelnya seperti ini. Bulat, kemudian kedua sisinya itu melengkung ke dalam yang disebut dengan bikonkav. Sementara kalau anemia sel sabit atau sickle cell anemia, model sel darah merahnya seperti bulan sabit ini. Dan ini mudah rusak dan mudah pecah. Ini bisa menyebabkan anemia. Yang berikutnya yang kita akan lihat yang kelima adalah leukemia atau biasa disebut dengan leukositosis. Keadaan di mana jumlah leukosit atau sel darah putih dalam darah terlalu tinggi atau tidak terkendali sehingga bertambah banyak. Nah, sebagaimana yang kita pelajari yang lalu bahwa salah satu sifat dari leukosit ini adalah memiliki kemampuan untuk memangsa sel-sel lain yang disebut dengan fagositosis. Nah, dalam keadaan jumlahnya banyak dan sel darah putih ini bisa memangsa sel-sel lain termasuk sel-sel darah merah. Keadaan ini biasa disebut dalam bahasa yang lebih umum yaitu kanker darah. Jadi jumlah leukositnya itu di atas membengkak di atas rata-rata normal. Kalau sudah 9.000 sampai 10.000 ke atas, ini sudah tanda-tanda termasuk dari leukemia atau leukositosis. Kelainan yang berikut adalah hemofilia. Hemofilia ini adalah kelainan pada darah. Dalam hal ini adalah darah tidak dapat membeku ketika terluka, disebabkan karena ini juga keturunan hemofilia ini.
pada umumnya yang normal itu ketika ada bagian tubuh yang luka, maka luka itu sendiri akan berangsur-angsur akan membentuk penggumpalan pada bagian permukaan luka sehingga darah tidak mengucur terus. Ini kalau normal. Tetapi orang yang menderita hemofilia ketika terluka, darahnya tidak bisa tertutupi karena tidak terjadi pembekuan darah. Ini hemofilia. Demikian pembahasan kita hari ini tentang beberapa kelainan pada sistem peredaran darah manusia, kemudian apa penyebabnya dan bagaimana cara menanggulanginya. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.